Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita hadir untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh meninggikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita, luar biasa bagi setiap musim hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love.
Kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada hari ini kami bersyukur dan kami mau memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah ketika kami menyembah Engkau, ketika kami menyenangkan Engkau, hadirat-Mu boleh kami rasakan ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang luar biasa menaungi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Berjaya atas hidup kita. Mari pada kesempatan hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menerima surat cintanya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya itu boleh memberkati kita semua. Karena kita percaya ketika kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan semakin diubahkan, hidup kita akan semakin diberkati Tuhan, karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupku oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Haleluya. Karena kebaikan
kasih-Mu terjadilah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Oh, haleluya. Selamanya Kau hebat. Oleh karena kebenaran, oleh karena Haleluya, kebaikan. haleluya, haleluya. Yes, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yes. terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau teramat Terima kasih ajaib. Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh hebat, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Dan kami percaya oleh kuasa firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Oleh kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh teguh karena kami punya Yesus yang luar biasa.
Dan kami hari ini siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami beroleh keselamatan, kami beroleh berkat, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya ketika mereka sakit, mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam kelemahan, mereka boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika mereka dalam berbeban berat, kami percaya mereka boleh menerima kelepasan yang daripada Engkau Tuhan. Ketika mereka menghidupi firman Tuhan, mengaminkan segala perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati Tuhan. Setiap kami yang mendengar, kami boleh menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh suatu ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dari pujian yang sudah kita naikkan, pujian yang begitu indah, kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Asalkan apa, ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena saya percaya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhenti dalam memberkati kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berhenti peduli akan diri kita. Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berhenti berbuat baik kepada kita. Setiap hari, all the time, selalu Dia berbuat baik kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, ada dua cerita dalam Alkitab yang saya akan bagikan pagi hari ini atau di hari ini, di minggu ini. Dan saya percaya setiap kita merindukan yang namanya bersama dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang keempat, kitab Kejadian pasal yang keempat, ada sebuah kisah yang menarik di sana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita semua tahu bagaimana cerita Kain dan Habel. Siapakah Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah merupakan anak-anak pertama dari manusia pertama, yaitu Adam. Mereka kakak beradik yang tumbuh bersama-sama. Mereka bertumbuh besar. Dan Alkitab mencatat bahwa yang satu bertumbuh sebagai seorang petani, yang satu bertumbuh sebagai seorang pengusaha peternakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana kehidupan kedua saudara ini. Awal-awalnya mereka adalah satu keluarga yang begitu harmonis. Mereka satu keluarga yang sangat luar biasa. Karena apa? Melalui ayah mereka, melalui orang tua mereka, mereka boleh diberkati Tuhan, menjadi petani dan juga menjadi seorang pengusaha dalam bidang peternakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat hidup mereka sangat diberkati. Namun dalam peristiwa atau dalam perjalanan hidup mereka, ada suatu peristiwa yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada permintaan dari Tuhan atau ada sesuatu yang harus sebagai kewajiban dari kehidupan manusia pada waktu itu. Mereka harus mempersembahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mereka harus memberikan kembali kepada Tuhan apa yang mereka telah terima. Dan mereka harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, sama-sama mempersembahkan hasil yang terbaik kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Kain mempersembahkan bagian dari tanah yang telah dia kelola, dia persembahkan kepada Tuhan. Di pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan di sana, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan ayat yang keempat juga mendukung bahwa
Habel juga melakukan hal yang sama, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan di sana begini Bapak Ibu Saudara, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi yang pertama saya mau bahas tentang bagaimana sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan di sini Bapak Ibu Saudara, yaitu persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Allah menolak persembahan dari Kain. Sama-sama diterima oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi poin penting di sini, kata mengindahkan persembahan dari Habel, itu artinya persembahan Habel adalah sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas tentang namanya persembahan yang dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan, karena sama-sama memberikan persembahan. Yang menjadi poin penting di sini adalah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hati ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Ini yang menentukan apa yang dikorbankan oleh Kain dan apa yang dikorbankan oleh Habel, itu dari sikap hati mereka kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Habel mempersembahkan secara utuh persembahan, berbicara tentang segenap hidupnya, bukan hanya sekedar persembahan dia yang dia persembahkan kepada Tuhan, tapi seluruh hidupnya pun itu andil di dalamnya. Artinya secara keseluruhan, baik persembahan dia maupun hidup Kain, hidup Habel, hati Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Ada apa dengan Kain? Bicara tentang sebagian dari hasilnya, ini berbicara tentang ketidak full, atau dengan kata lain, hatinya setengah-setengah dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Terbukti Bapak Ibu Saudara, terbukti di ayat-ayat selanjutnya, hati Kain menjadi panas. Ingat, hati Kain menjadi panas. Ini yang saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya? Kemarin saya menuliskan sebuah status. Saya berkata demikian. Kedewasaan rohani seseorang itu tidak diukur dari sejauh mana atau berapa lama dia telah menjadi orang percaya. Sudah berapa lama dia jadi orang Kristen. Tetapi sejauh mana dia menghidupi firman Tuhan itu dan dia tetap ada dalam kebenaran itu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka berdua, Kain dan Habel, sama-sama bertumbuh, berada di bawah didikan seorang bapak yang luar biasa. Seorang bapak yang punya pengalaman spiritual dengan Tuhan yang luar biasa. Walaupun karena dosa mereka harus keluar dari taman yang telah dirancang oleh Tuhan berikan kepada mereka, tetapi hidup mereka tetap ada dalam keberkatan Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada mereka harta atau tanah untuk mereka kelola, kekayaan kambing domba mereka untuk mereka kelola, luar biasa. Tetapi di sini adalah sikap hati saudara dan saya. Sikap hati Kain dan Habel itu yang menentukan bagaimana mereka layak di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat bukan hanya persembahan Habel yang diindahkan oleh Tuhan, tetapi Habel dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan dengan teliti Bapak Ibu Saudara. Saudara mau mempersembahkan satu gudang uang emas, satu gudang berlian sekalipun, tapi kalau hati saudara menjauh dari Tuhan, maka itu pun Tuhan tidak dapat mengindahkan apa yang kita dapat beri kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, posisi hatimu hari ini menentukan bagaimana saudara mendapatkan yang namanya pengindahan dari Tuhan, atau dipuji, dihargai oleh Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara.
Memang hidup kekristenan kita bukan bergantung pada kekayaan secara lahiriah. Tetapi hidup kekristenan kita akan makin naik. Kita dipromosikan oleh Tuhan ketika kita memiliki hati yang diindahkan oleh Dia sendiri. Makanya di dalam Injil Matius pun Yesus sempat singgung tentang harta, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Jadi bicara tentang harta itu berbicara tentang proses hati, Bapak Ibu Saudara. Hati Kain menjadi panas ketika melihat persembahan adiknya dan adiknya mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi di ayat yang kelima dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Artinya dia ada kekecewaan dalam hidupnya. Dia ada akar kepahitan dalam hidupnya. Dia memiliki luka batin dalam hidupnya. Karena apa? Persembahannya tidak diindahkan. Mengapa tidak diindahkan? Karena Kain dan persembahannya tidak benar-benar secara full dia beri kepada Tuhan. Tapi sebagian, artinya separuh hati. Nah, saudara, mari kita belajar akan hal ini. Kalau kita ngikut Tuhan separuh hati, maka tidak heran ada begitu banyak orang seringkali ada luka batin. Ada kekecewaan, ada akar kepahitan dalam hidup mereka. Hari ini saya mau tekankan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi sulit hari-hari ini akan menunjukkan sejauh mana posisi hati saudara di hadapan Tuhan. Dan sejauh mana pengiringan saudara akan Tuhan itu terjadi dan teruji di hari-hari ini. Kalau saudara berada dalam kekecewaan, kalau saudara berada dalam luka batin, kalau saudara berada dalam situasi yang namanya panas hati, benci, marah, ingat, sadar bahwa mungkin hati kita tidak secara full kita melekat kepada Tuhan. Hati seseorang kalau melekat kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Hati seseorang kalau melekat kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya luka batin. Sekalipun memang ada luka, tetapi dia cepat sekali dapat membereskan luka batin itu dalam hidupnya. Mari dari pelajaran ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membiarkan kekecewaan itu menguasai hidup kita. Jangan sampai kita membiarkan luka batin itu menguasai hidup kita. Jangan sampai kita membiarkan amarah, kebencian, dengki melekat dalam hati kita. Tapi kita harus buang jauh-jauh dari hidup kita. Mengapa hal ini kita harus lakukan? Karena kalau kita tidak dapat segera membereskan yang namanya kekecewaan, luka batin, terus akar kepahitan, maka yang terjadi adalah kematian. Coba Bapak Ibu Saudara telusuri dengan baik. Setelah dia mukanya muram, setelah mukanya atau hatinya panas, dia tidak segera membereskan, tetapi dia justru menyimpan itu. Kain menyimpan itu dalam hatinya, dan bahkan endingnya dia membunuh saudara kandungnya. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kain melampiaskan kemarahan dia, melampiaskan kekecewaan dia, melampiaskan akar kepahitan dia, melepaskan atau melampiaskan luka batin dia dengan cara menghabisi nyawa adiknya sendiri. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, bahkan kita semua, bahwa kalau kepahitan tidak dibereskan, kalau luka batin tidak dibereskan, kekecewaan tidak dibereskan, maka bukan hanya sekedar kita dapat menghabiskan nyawa orang lain, tetapi itu juga bisa menyebabkan kita mengalami kematian dalam hidup kita. Kematian apa yang saudara alami? Kematian rohani dalam diri saudara.
Dan ketika kematian rohani terjadi, maka yang tumbuh dalam diri kita adalah penyakit macam-macam. Ada survei yang mengatakan bahwa penyebab kanker itu hanya 20% atau 30% itu dari makanan atau konsumsi makanan-makanan secara lahiriah. Tetapi penyebab terutama dari kanker dalam hidup seseorang itu karena akar kepahitan yang tidak dibereskan, luka batin yang belum selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari yang pertama, jangan sampai kita kecewa terhadap Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita luka batin terhadap Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kita mengalami kepahitan di hadapan Tuhan. Dan juga terhadap sesama kita. Kalau ada luka batin hari ini, bereskan dengan sesamamu. Kalau ada kepahitan, kalau ada kekecewaan, saudara mungkin sedang berada dalam titik nol. Kalau saudara berada dalam titik tidak berdaya karena dikecewakan oleh orang-orang di sekeliling. Lalu saudara berkata, Tuhan tidak baik kepada saya. Tuhan tidak sayang kepada saya. Ingat, Tuhan itu tetap sama. Dia begitu mengasihi kita. Yang dia mau, kita harus beres di hadapan Tuhan. Ingat, Kain menghabisi nyawa adiknya. Tapi kalau saudara menyimpan akar kepahitan, kekecewaan, amarah, bahkan kepahitan, luka batin itu melekat dalam diri saudara, itu membunuh saudara. Jadi saya pesan di poin yang terakhir ini, ingat, luka batin, kekecewaan, akar kepahitan dapat membunuh saudara. Membunuh secara rohani dan membunuh secara fisik. Lambat laun saudara akan mengalami penyakit yang mematikan kalau saudara tidak segera membereskan yang namanya luka batin dalam diri ini. Ini mungkin pesan yang cukup keras, tetapi Tuhan mau supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Supaya apa-apa yang kita minta seperti Habel, walaupun hidupnya diakhiri dengan sadis oleh kakaknya, tetapi dia boleh mengalami namanya pengindahan dari Tuhan. Jangan kecewa terhadap proses yang Tuhan sedang izinkan, tetapi bersyukurlah lewat proses yang Tuhan izinkan. Tuhan mau supaya kita next level, semakin dewasa di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya supaya kita bebas hari ini. Katakan hari ini, saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas. Bebas dari luka batin, bebas dari kekecewaan, bebas dari akar kepahitan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yesus Allah kami, tolong kami agar kami bebas hari ini. Kami dapat terlepas dari akar kepahitan. Kami dapat terlepas dari kekecewaan. Kami dapat terlepas dari kebencian. Kami dapat terlepas dari luka batin. Kami tahu secara lahiriah, secara manusia kami tak sanggup Tuhan. Tetapi dengan kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus, kami dimampukan untuk kami dapat mempraktekkan firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami percaya hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami dapat berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Haleluya. Amin.